Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, pada saat seseorang jatuh cinta dan cinta itu sudah sampai pada taraf ingin memiliki seseorang yang dicintainya, maka tentu harus dipahami kriteria-kriteria calon pasangan yang layak untuk dijadikan pasangan hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kriteria calon istri yang layak untuk dijadikan pasangan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Fasfarat bizatid din tarabat yadak." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 perkara atau karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua walihasabiha karena garis keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Tapi Rasulullah SAW kemudian menekankan, maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kriteria pertama ketika seorang ikhwah mencari seorang akhwat untuk dijadikan istri, maka pilihlah akhwat atau wanita yang soleha. Namun sebelumnya harus dipastikan dulu bahwa wanita yang antum ingin nikahi betul-betul wanita, ya, jangan sampai laki-laki atau jangan sampai wanita jadi-jadian, karena saat ini banyak juga orang salah pilih, dikiranya wanita ternyata laki-laki yang berubah menjadi wanita. Jadi yang pertama adalah harus soleha. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberikan gambaran kepada kita, ad-dunya mata wa khaira matauha mar'atus solihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Jadi kalau mendapatkan wanita atau akhwat yang soleha, maka dia adalah perhiasan yang terbaik yang antum miliki di dunia ini. Jadi kriteria pertama seorang akhwat untuk bisa dijadikan istri adalah dia wanita yang soleha. Kemudian yang kedua, wanita yang bisa dijadikan istri adalah wanita yang subur. Ya, yang subur. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa pilihlah wanita yang subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku nanti di akhirat atau di padang mahsyar. Rasul akan bangga dengan banyaknya umat beliau di akhirat nanti. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ankihu ummahatil aulad fa inni abahi bihim yaumal qiyamah." Nikahilah ibu-ibu dari anak-anak, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang subur, karena aku akan membanggakan umatku nanti di hari kiamat. Lalu bagaimana antum bisa mengetahui bahwa wanita itu subur? Ya, secara medis bisa kita kemudian mencari tahu. Namun Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di antara ciri-ciri wanita subur itu dengan melihat tantenya, ya. Jika ada tantenya yang sudah menikah kemudian bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan dia juga tidak subur. Tapi itu belum pasti, ya, itu belum pasti. Kemudian yang ketiga, ketika mencari calon istri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar yang dipilih itu adalah al-bikrun. Apa itu al-bikrun? Yaitu gadis. Ya, gadis. Jadi suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jabir, seorang sahabat, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah pernah menikah?" Jabir mengatakan, "Iya ya Rasulullah, aku sudah pernah menikah." Rasul bertanya, "Dengan siapa engkau menikah? Apakah dengan gadis atau janda?"
Jabir mengatakan, dengan janda ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Karena jika engkau menikah dengan gadis, engkau bisa bermain-main dengannya, dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Banyak ulama kemudian menjelaskan keistimewaan al-bikrun atau wanita-wanita yang perawan ini. Di antaranya dikatakan al-bikrun asaddu hayaan, wal bikrun la ta'difu rajulan qabla zawjiha. Gadis itu atau wanita perawan itu sangat pemalu. Kemudian yang kedua, perawan itu la ta'rifu rajulun illa zawjiha. Dia tidak mengenal laki-laki kecuali dengan suaminya. Apa yang dimaksud al-bikrun di sini? Al-bikrun di sini oleh kata ulama adalah wanita yang belum pernah bersuami. Yang kedua adalah wanita yang belum pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelum dia bersuami. Artinya yang virgin, yang perawan. Ini saat ini susah dapat perawan ya. Jadi betul-betul perawan, artinya memang belum pernah berhubungan badan, bukan hanya belum pernah menikah. Karena saat ini antum seorang ikhwah harus hati-hati cari calon istri yang sampai antum kira gadis, ternyata gadis rasa janda. Ya, itu kan banyak gadis rasa janda. Jadi betul-betul harus gadis rasa gadis, jangan gadis rasa janda. Ya, artinya jangan sampai gadis tapi sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa kriteria ya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, carilah wanita yang soleha. Yang kedua, carilah wanita yang penyayang. Yang ketiga, carilah wanita yang masih gadis. Tentu di sini banyak orang bertanya, kenapa harus gadis? Dan bagaimana dengan wanita-wanita lain yang sudah tidak gadis? Ya kalau tidak gadis karena ketahuan bahwa memang sudah pernah menikah, itu adalah pilihan hidup. Tapi bagaimana dengan gadis tapi faktanya sudah bukan gadis? Maka di sini Imam Al-Ghazali itu kemudian mengatakan kepada para akhwat, para anak-anak gadis, karena para lelaki itu disarankan atau dianjurkan untuk menikahi para gadis, maka para akhwat itu harus menjaga dirinya, harus menjaga harga dirinya, harus menjaga kehormatannya, agar tidak melakukan perzinahan, agar tidak kemudian menjatuhkan dirinya dalam kemaksiatan sehingga mengakibatkan harga dirinya itu hilang, yang membuat kemudian dia sulit untuk mendapatkan laki-laki yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat bahwa laki-laki yang beriman atau laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang tidak beriman atau yang tidak baik juga untuk perempuan yang tidak baik. Dan memang agama secara fikih melarang laki-laki yang baik itu menikahi wanita-wanita pezina yang kemudian tidak pernah atau belum pernah bertobat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, ketika antum mencari calon istri, carilah yang soleha, carilah yang masih gadis, carilah yang penyayang dan juga yang subur. Mudah-mudahan keempat kriteria ini atau kriteria-kriteria ini ada pada akhwat yang antum saat ini sedang incar-incar. Kalau antum sudah cintai, antum sudah merindukannya, antum harus segera melamarnya, mempersuntingnya, agar antum kemudian menjadi suami yang baik dan bisa memimpin mereka dalam kebahagiaan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan yang masih jomblo, yang belum punya pasangan, segera mendapatkan pasangan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernikahannya, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa keluarga yang sakinah. Sekira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.